Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari subtema 3 dengan tema pekerjaan orang tuaku. Mari kalian buka halaman 78 di buku tematik 4D-nya. Hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal, yaitu menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya, serta mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Dengan sikap yang akan kita kembangkan adalah percaya diri. Oke, kita menuju ke target pembelajaran yang pertama, yaitu menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Silahkan kalian baca dahulu dongeng yang berjudul Burung Bangau dan Seekor Ketam dalam bukumu yang ada di halaman 78-79. Silahkan kalian pause video ini, kemudian baca. Oke, setelah kalian baca dongeng di atas, mari kita jawab dan diskusi bersama pertanyaan berikut. Nomor 1, temukan unsur-unsur dalam cerita tersebut. Perlu kalian perhatikan bahwa unsur-unsur cerita adalah sebagai berikut. Unsur-unsur cerita meliputi tokoh, karakter, akhir cerita, pesan moral, awal cerita, ini maksudnya awal cerita ya, tempat, dan tidak lupa judul. Unsur yang ditemukan dalam cerita tersebut. Mari kita ke bagian yang pertama, yaitu judul. Judulnya adalah, silahkan kalian tulis, Burung Bangau dan Seekor Ketam. Jika jawaban kalian sama dengan Miss Ica, berarti kalian sudah memahaminya. Kemudian, tokohnya adalah ada bangau, ketam, katak, dan ikan-ikan. Kemudian, karakter yang diceritakan, bangau itu licik dan cerdik. Sementara katak dan ikan baik hati, ketam baik hati dan cerdas. Kemudian kita menuju tempat. Tempat adalah latar cerita terjadi, yaitu danau. Awal cerita adalah dimulai dari bangau yang sudah semakin tua dan tidak kuat untuk menangkap ikan. Dimana akhir ceritanya adalah bangau tidak berhasil memakan ikan-ikan yang ada di danau. Pesan moralnya adalah, sepintar apapun kalian berbohong, maka akan ketahuan juga. Kemudian, nomor 2, berikan pendapatmu mengenai cerita tersebut. Ini silahkan kalian isi sendiri berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Nomor 3, apa sikap baik yang dapat kamu tiru dari cerita tersebut, yaitu peduli terhadap teman-temannya. Sementara apa sikap tidak baik yang tidak boleh kamu tiru dari cerita tersebut adalah berbohong. Oke, mari kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 81, menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Amatilah daerah tempat tinggalmu, apakah terdapat pengrajin. Di dalam buku paket halaman 81, di situ diceritakan ada pendongeng yang biasanya menggunakan boneka atau bisa juga disebut sebagai wayang. Nah, ini untuk melihat wayang yang dimana merupakan boneka kayu dalam seni pertunjukan tradisional Sunda. Wayang tersebut dibuat oleh seorang perajin kayu. Nah, perajin kayu menggunakan sumber daya alam berupa kayu untuk dapat membuat wayang. Jika di daerahmu ada seorang perajin, silahkan kalian tambahkan informasi tersebut di dalam buku paket. Nah, ini mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya, di mana dalam tradisional Sunda ada wayang golek, sehingga pekerjaan yang berhubungan adalah perajin kayu. Lalu bagaimana dengan sosial budaya yang lainnya? Kita lihat dari segi lingkungannya terlebih dahulu, hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Ini tidak ada di buku paket kalian, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Kemudian, lingkungan terbagi menjadi beberapa.
Yang pertama adalah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada dan terbentuk secara alami. Laut dan pantai merupakan contoh lingkungan alam. Nah, pekerjaan yang menyangkut dengan lingkungan alam yang ada di gambar adalah seperti nelayan atau pemandu wisata, pengrajin, dan penjual cenderamata. Kemudian, lingkungan sosial budaya yang sekarang sedang kita pelajari adalah lingkungan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara manusia dengan manusia dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Menonton atau mengikuti pertunjukan seni merupakan contoh lingkungan sosial budaya. Nah, kira-kira pekerjaan apakah yang cocok untuk lingkungan sosial budaya yang ada di gambar ini? Silahkan kalian tambahkan atau mungkin di sekitar kalian ada juga yang seperti itu. Nah, lingkungan berikutnya adalah lingkungan ekonomi, yang dimana lingkungan manusia dengan sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah pasar, merupakan contoh lingkungan ekonomi. Ini merupakan ilmu atau informasi tambahan pada materi menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Dalam hal bagian lingkungan sosial budaya, di sini sedang ditampilkan sebuah tari. Nah, ada beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya tersebut, yaitu guru tari. Mari kita ke bagian berikutnya. Mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Nah, di sini sudah disediakan gambar proses pengolahan kayu, di mana dimulai dari pohon yang ada di hutan dan kemudian ditebang, yang dimana kayunya diangkut ke kota, kemudian diolah oleh para perajin untuk menjadi barang kerajinan, yang kemudian barang kerajinan tersebut dijual hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, lalu bagaimana dengan dampaknya pada pemanfaatan sumber daya alam jika pohon di hutan terus-menerus ditebang untuk dijadikan olahan barang kerajinan? Nah, kita lihat dulu dari sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, ada juga yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Pemanfaatan SDA harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan SDA secara berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Nah, sandang, pangan, dan papan ini bisa berupa pakaian, makanan, juga tempat tinggal, ya. Jadi pemanfaatan SDA kalian harus melakukannya secara bijak, tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena dampaknya seperti ini. Permasalahannya adalah jika kebutuhan kayu yang tinggi mengakibatkan penebangan kayu secara besar-besaran. Jadi jika kebutuhan kayu kalian itu sangat tinggi, maka penebangan kayu akan terjadi secara masif. Penebangan tumbuhan di hutan tanpa pilih tentu menimbulkan dampak buruk. Jadi asal main tebang pohon saja, ya, itu akan mengakibatkan dampak buruk. Apa itu? Manusia yang membuka lahan hutan dengan cara membakar hutan, tindakan ini dapat menyebabkan kebakaran hutan. Jadi ada beberapa manusia yang menginginkan lahan hutan yang kosong agar dapat diolah kembali menjadi perumahan atau ladang lainnya. Namun jika tidak dapat terkendali, maka akan menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan tanah hutan menjadi tandus. Nah, di halaman 83, di situ ada beberapa pertanyaan, yaitu dimulai dari ini ada Pulau Kalimantan. Ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan di tahun 1950 hutannya masih cukup banyak, di mana hutan Kalimantan merupakan salah satu hutan yang paling sering diambil dunia. Dulu, Kalimantan sangat lebat dan dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun karena penebangan kayu, penebangan hutan yang tidak terkendali, hingga tahun 2010 Kalimantan terus berkurang hutannya akibat pembakaran hutan. Lalu kira-kira pada tahun 2020 bagaimana keadaan pohon di Kalimantan? Nah, silahkan kalian gambar. Di sini sudah Miss berikan prediksi luasan hutan di Pulau Kalimantan yang terus mengalami penurunan oleh aktivitas manusia yang berlebihan.
Jadi dari yang tadinya seluruhnya hijau, jadi tinggal sedikit saja di Pulau Kalimantan. Nah, lalu bagaimana dampaknya? Penebangan hutan secara liar dapat berdampak hilangnya fungsi hutan, yaitu sebagai penyimpan atau penyerap air hujan, di mana ini dapat berdampak pada longsor. Lalu upaya penanggulangan hutan gundul apa yang dapat kalian lakukan? Yaitu reboisasi, pembuatan sengkedan, sistem tebang pilih, penegakan hukum, serta pengawasan oleh polisi hutan. Di sini bisa jelaskan ya, sedikit saja pembuatan sengkedan. Sengkedan itu apa, Miss Ica? Pemanfaatan tanah di lereng pegunungan untuk dijadikan lahan pertanian yang dinamakan sengkedan. Membuat sengkedan yang dapat menahan air sedikit demi sedikit sehingga tumbuhan mendapatkan air. Nah, untuk subtema 3, ayo perlatih pembelajaran 1, silahkan kalian tulis untuk nomor 1 dan 2-nya saja. Nah, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Subtema 3, pembelajaran 2. Amati lingkungan sekitarmu. Di sini sudah ada gambar, yaitu daerah pantai. Pekerjaan apa yang cocok di daerah tinggal ini? Yaitu nelayan ya. Apakah pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara kelompok? Ya, benar. Namun jika kita melihat di daerah tinggal kita, di daerah Tangerang itu, pekerjaan yang cocok adalah pekerjaan yang ada di, ya benar sekali, jadi menjadi karyawan swasta ya. Kemudian mari kita menuju ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan makna sila ketiga Pancasila serta menggambar kreasi bertema nelayan. Untuk poin 2 sudah pernah kita kerjakan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, makna sila ketiga Pancasila disimbolkan dengan pohon beringin, di mana memiliki arti perlindungan dan pengayoman. Pohon beringin memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Berikut makna dari Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini sudah ada di halaman 87, silahkan kalian bacakan ya. Nah, gambar manakah yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Silahkan kalian beri tanda centang atau checklist pada buku kalian ya. Oke, kita ke tujuan yang kedua, yaitu menggambar kreasi bertema nelayan. Kalian sudah pernah membuat gambar kreasi tentang sumber daya alam di pertemuan sebelumnya. Nah, yang ini menambahkan ilmu ya. Silahkan kalian baca. Oke. Untuk ayo berlatih pembelajaran 2, kalian cukup mengerjakan nomor 1 saja. Silakan kalian salin di buku kalian masing-masing. Oke, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 3, ayo berpendapat. Carilah informasi mengenai cara pengolahan barang bekas. Miss Ica yakin kalian sudah pernah melakukan pengolahan barang bekas ya. Tujuan kita kali ini dalam belajar yaitu menjelaskan contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam, serta menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Nah, pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam itu ada 4. Yang pertama adalah reduce, kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Kemudian reuse adalah kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak dipakai. Nah, kegiatan keempat adalah mengolah kembali atau mendaur ulang sampah yang disebut recycle. Kemudian replace atau kegiatan memakai barang alternatif atau pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Oke, setelah kalian melihat videonya, silahkan kalian pindahkan contoh yang sudah Miss Ica berikan di sini ke dalam tabel atau peta pikiran yang ada di halaman 94. Silahkan kalian pindahkan ke sini ya.
Nah, ini merupakan tugas kalian submit untuk hari ini. Jadi silakan kalian tulis contohnya di peta pikiran, foto, dan submit di dalam e-learning kalian masing-masing, oke? Nah, mari kita ke pembelajaran berikutnya, halaman 95. Menyampaikan pendapat lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Bacalah teks meraup untung dari barang bekas dalam bukumu. Silakan kalian buka halaman 95. Oke, kemudian silahkan kalian untuk bagian ini, karena materinya adalah mengungkapkan pendapat secara lisan dan tulisan, silahkan kalian tulis nomor 5 dan 6 sesuai dengan pendapat kalian masing-masing ya. Oke, setelah kalian menulis pendapat kalian masing-masing, Miss Ica telah memberikan jawaban untuk ayah berarti pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 3, cukup nomor 1 dan 3-nya saja yang kalian tulis. Oke, sekian video dari Miss. Jangan lupa untuk submit hari ini merupakan melengkapi peta pikiran yang sudah Miss Ica infokan sebelumnya. Sekian dari Miss Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.